Ya, saat ini kita menelusuri jejak-jejak peradaban leluhur kita, terutama masa tertua atau jauh sebelum masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha ke Nusantara, yang dikenal dengan zaman peradaban prasejarah Neolitik atau zaman perunggu. Ciri-ciri kebudayaan adalah kapak corong, kapak candrasa, kemudian menhir, dolmen, sarkofagus, maupun kemudian tata batu ya. Ini banyak dikaji di Nusantara, terutama Jawa Timur ini oleh Van Heckeren, termasuk kemudian Moko, Candrasa, dan lain sebagainya ya. Bahkan di area ini ada sesuatu yang tersingkap ya, oleh longsoran-longsoran kecil yang seperti seekor naga yang saling menyembul. Ada yang kemudian keluar dari dalam tanah, ada yang masuk di arah ini dalam tanah ya. Ada lagi yang kemudian pating menonjol di sana ya, menonjol di sana itu banyak sekali yang kemudian cerita tutur masyarakat dihubungkan dengan sosok naga raksasa yang bertapa dalam perut bumi ya. Sebagian ini terpendam di dalam tanah dan sebagian ini keluar ya. Batuan vulkanik masa purba ya, cadas sebenarnya, tapi cadas yang sangat keras dan sulit untuk kemudian dihancurkan ya. Sebagian itu masuk ke dalam tanah dan sebagian malah keluar dari dalam tanah. Dan di antara kemudian batuan cadas yang memiliki struktur seperti punggung naga ini, ada juga batuan basal ya, jejak seperti ini. Ini malah seperti organ-organ tubuh yang membatu gitu loh, memiliki seperti yang seperti kalau kopiah dengan lubang-lubang kecil di batu ini. Ya nggak usah menonton, nanti bisa puyeng kepala ya. Yang masuk ya, kemudian memang ini adalah proses vulkanik dan tektonik yang sangat bergerak dengan proses dan berkembangnya gunung-gunung selatan Istana Majapahit yang ada di Trowulan. Di selatannya ini adalah pegunungan Anjasmara, Welirang, Arjuna, Penanggungan, dan pegunungan ini mulai muncul ke dalam permukaan dari dasar laut ini sekitar 60 juta tahun silam ya. Nah, setelah tanya dinosaurus. Nah, ini seperti ini kan tanaman apa Pak Iqbal? Kok ada duri-durinya Pak ya? Nggak tahu. Apa? Nggak tahu. Nggak tahu Pak ya. Nah ini, dan di sini juga ada yang aneh, bahkan sangat mirip dengan kepala naga raksasa yang bertapa membatu teman-teman. Ini banyak di bawah-bawah sana, bahkan jauh di sana ini ternyata di bawah ini adalah punggung-punggung bukit ya, yang di sana ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya ya, yang kemudian dimanfaatkan untuk irigasi. Dan di sini ada memang seperti kepala naga raksasa yang bertapa membatu, dan kita juga harus hati-hati, banyak warga yang sewaktu-waktu datang ke sini ini benar-benar menampakkan seekor ular besar ya, yang kemudian bersembunyi di bawah pohon-pohon dan di bawah batu-batu raksasa ini. Dan batu-batuannya seperti ini, luar biasa sekali. Di sini memang batu sedimentasi banyak kerikil dan batu. Sekali lagi ini ada lubangnya seperti lubang hidup yang kemudian menjadi rumah dari semut merah ya. Nah, ini masuk ke dalamnya di sini yang sangat dalam. Seperti ini. Ini ada semacam jejak apa ya? Ini jejak bukan jejak batu, melainkan di sini ada jejak seperti hewan atau tanduk atau kemudian tumbuhan yang membatu, yang menjadi fosil, yang telah kemudian ini jejak-jejaknya di sini. Jadi diduga ini adalah jejak bagian dari fosil purba ya di sini, yang kemudian menjadi lubang di atas batu ini. Jadi permukaannya ini halus, berbeda dengan permukaan batu yang lainnya. Dan di sini memang jejak fosil purba yang kemudian mengalami pelapukan ya, sehingga yang tersisa batuannya dan fosilnya itu bulat, namun bekas dari fosil yang halus ini menandakan dahulunya ada semacam organisme purba ya, atau semacam tanduk purba atau kayu purba yang ikut kemudian dalam proses tersebut. Tapi kemungkinan ini juga kalau terbentuknya gunung pada masa lalu gitu ya, sangat rumit sekali juga penalarannya ya. Bagaimana ada semacam fosil yang bisa membantu di sini yang sangat mirip dengan sebuah tanduk purba. Ya, padahal waktu itu bumi masih panas, yang masih proses belah. Di sini juga seperti itu, sama. Di sini tidak
pada masa lalu mobil lunak kemudian mengeras dan sebagian organisme di sini mengalami pelapukan tidak lubang-lubang atau sisa-sisa organisme. Jadi nah ini suatu lunak ya, sehingga saat ini membentuk lubang-lubang hidung mata. Nah di sini ada lubang yang sangat dalam sekali, persis kalau di sini itu seperti hidung naga. Tapi ini ada lubang di sini ya. Jadi batu raksasa ini ternyata banyak lubang yang seperti dahulunya pernah hidup memiliki hidung-hidung. Nah ini ya lubangnya yang sangat dalam ya. Apakah sebenarnya ada ular atau ini ada? Tapi dari keseluruhan ini memiliki seperti hidung. Jadi bagaimana kemudian sebuah proses jejak-jejak halus dari sebuah lubang hidung yang kemudian menjadi batu-batu raksasa ini ya, yang membatu, yang konon kemudian menurut kita masyarakat, bagaimana kemudian yang kita dapati adalah sosok ular naga raksasa yang betapa membatu dalam perut bumi. Tadi kita lihat tubuh-tubuhnya, ekor-ekornya saling kemudian masuk ke dalam bumi, keluar, saling menonjol. Bahkan kemudian di sini gitu ya, kita mendapati batu-batu yang memiliki lubang-lubang hidung yang di sini sulit untuk dinalar. Bagaimana kemudian batu yang sangat keras di sini penuh dengan tonjolan dan campuran-campuran kerikil yang membatu ini, ada lubang-lubang halus ke dalamnya memiliki seperti hidung. Artinya apakah dahulu ini merupakan organisme atau semacam makhluk ya, mitologi yang kemudian membatu ya. Kita juga penasaran tiba rayu untuk himbauan, namun yang konon menurut masyarakat adalah ular naga raksasa yang betapa membatu. Bahkan pada malam-malam tertentu atau bahkan siang hari, siang bolong tertentu, memang warga sering mendapati sosok ular raksasa di lokasinya seperti ini. Dan juga memang lokasi-lokasi seperti ini juga habitat dari ular banyak hal legenda yang ada di masyarakat tentang pertapaan ular naga raksasa yang betapa membatu dalam perut bumi, yang kemudian sebagian tubuh-tubuhnya ini terlihat karena terjadi longsoran di masa lalu atau di masa purba. Bahkan sebagian batu-batu ini menyimpan sebuah memori-memori tersebut tentang sesuatu ya, yang membentuk lubang-lubang seperti lubang hidung yang antara yang asli lubang-lubang itu ternyata sangat halus. Ini sesuatu yang menjadi kita bersama. Masa lalu atau jutaan tahun silam, 60 juta tahun silam, 50 juta tahun silam, setelah punahnya dinosaurus di dunia ini dan munculnya gunung-gunung api dari dasar Samudra Hindia menjadikan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa ini mulai 60 juta tahun silam ya, sampai kemudian masa Pleistosen Tengah sekitar 250.000 tahun silam ya. Masa itu juga sudah menjadi masa es atau yang dikenal dengan zaman es ya, masa mamalia purba, termasuk kemudian diantaranya adalah Pithecanthropus erectus atau manusia Jawa purba ya, yang hidup sekitar 1,5 juta tahun silam. Fosilnya ada ditemukan di Trinil, bahkan kemudian di Sangiran ada muka dan tengkorak manusia purba terlengkap jadi wajahnya, kemudian tengkoraknya yang membatu di Sangiran. Saat ini tersimpan di Museum Sangiran, itu yang dikenal dengan manusia Jawa Sangiran. Ini juga berumur 1,5 juta tahun silam. Padahal jika kita ketahui orang-orang ras Mongoloid menghuni bumi ini ya, mulai peradaban sebelum peradaban Babilonia kuno tertua 3500 sebelum Masehi. Artinya kalau bisa kemudian dilacak bagaimana kemudian Adam yang membawa ras manusia modern saat ini hidup sekitar 80.000 sebelum Masehi. Jadi jarak antara Nabi Adam dengan kita hanya sekitar 10.000 tahun saja. Sedangkan kemudian sebelum itu memang Pulau Jawa sekitar 1,5 juta tahun silam sudah dihuni oleh jenis-jenis Homo erectus atau manusia purba.
juga ini bukan menjadi rantai dari menghasilkan orang-orang kita, melainkan ada semacam missing link antara tahun 12.000 sebelum Masehi ini marga Homo erectus ini punah, sehingga kemudian 2000 tahun atau 4000 tahun setelah Homo erectus punah atau manusia purba punah, muncul Homo sapiens dalam rentang kemudian sejarah peradaban manusia. Jadi kita merupakan Homo sapiens, dan sekali lagi Homo sapiens ini bukan keturunan Homo erectus karena dari DNA maupun karakternya ini sangat beda, dan Homo erectus ini punah sekitar 12.000 tahun sebelum Masehi bersamaan dengan punahnya mamut. Jadi mamut itu sudah tidak ada, dan kalau kemudian diprediksi dari Alkitab maupun Al-Quran gitu ya, Nabi Adam muncul 8.000 sebelum Masehi sudah tidak bertemu dengan mamut, melainkan bertemu dengan gajah, kuda dan sebagainya. Jadi hewan-hewan es ini banyak yang punah sekitar 12.000 sebelum Masehi, dan kemudian 4.000 tahun setelah itu munculnya kita ras Homo sapiens. Semoga kita ini bisa membuka cakrawala berpikir kita bahwasanya Homo sapiens itu bukan keturunan Homo erectus.